Jadi hari ini kita bakal bahas bab inflasi sama yang bab produksi beberapa soal hitung-hitungan. Nah, soal nomor 1, dalam keadaan inflasi, Bank Sentral dapat melakukan operasi pasar terbuka untuk menarik sebagian besar uang yang beredar. Ini tuh termasuk di kebijakan moneter. Kebijakan moneter itu adalah kebijakan yang dilakukan oleh Bank Sentral untuk mengatur jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Kebijakan moneter itu kebagi menjadi 3. Ada 3. Yang pertama, operasi pasar terbuka yang ada di soal ini. Yang kedua, diskonto atau suku bunga. Dan yang ketiga, giro wajib minimum. Nah, operasi pasar terbuka itu adalah kebijakan di mana Bank Sentral menjual atau beli surat berharga dari masyarakat. Surat berharganya ini berupa surat berharga pasar uang atau surat Bank Indonesia gitu. Nah, untuk dalam keadaan inflasi itu Bank Sentral akan menjual surat berharga tadi, SBI namanya ya, SBI dan SBPU. Kenapa ngejual? Karena kalau misalnya Bank Sentral ngejual kan berarti masyarakat akan ngasih uang ke Bank Sentral kan, ke BI. Jadinya uang yang ada di masyarakat akan berkurang. Jadi ya, ini benar. Yang pertama benar. Terus yang kedua, operasi pasar terbuka adalah kebijakan yang dilakukan oleh Bank Sentral untuk menaikkan dan menurunkan suku bunga. Salah kan? Karena operasi pasar terbuka itu dilakukan dengan menjual atau membeli surat berharga dengan tujuan untuk mengatur jumlah uang yang beredar dan mengatur harga di perekonomian. Jadi ini jawabannya C. Tebal banget dong. C. Nomor 2. Pada pasar yang memiliki sifat permintaan inelastis, produsen cenderung untuk menaikkan harga. Ini ketika pasar inelastis berarti kenaikan atau penurunan harga memiliki pengaruh kecil ke jumlah permintaan. Maksudnya gimana? Misalnya perubahan harganya 10%, tapi perubahan kuantitas demand-nya cuman 6% gitu. Misalnya gini. Itu dia bisa dibilang inelastis karena perubahan ininya lebih kecil daripada perubahan harga. Jadi kalau misalnya dalam kata lain, kalau misalnya perusahaan naikin harga 10% pun penurunan permintaannya cuman akan turun kurang dari 10%. Jadinya perusahaan akan lebih untung jika dia naikin harga. Ini benar. Kenaikan harga pada permintaan yang inelastis akan menaikkan jumlah penerimaan penjualan. Ini benar ya. Jadi kalau misalnya elastis itu P
itu untuk naikin pendapatan atau total revenue itu P harus turun. Tapi kalau inelastis, untuk naikin TR, P harus naik. Gitu. Oke. Jadi ini benar. A, karena berhubungan. Nah, lalu yang ketiga, cost push inflation terjadi karena, jadi inflasi itu ada dua jenis ya, kalau dilihat dari penyebabnya. Yang pertama cost push, yang kedua demand pull. Cost push itu terjadi ketika kurva supply-nya bergeser ke kiri atas. Jadi kayak gini. S1. Jadi supply-nya bergeser ke sini. Ini P1 kan. Jadi dia naik. Q-nya berkurang. Harganya akan naik. Nah, salah satu penyebab supply bisa geser ke kiri adalah kenaikan harga produksi kan, kenaikan biaya produksi. Apa yang menyebabkan kenaikan biaya produksi? Kenaikan harga bahan buat bikin barangnya, sama kenaikan biaya labornya, tenaga kerjanya. Nah, di sini kenaikan UMR itu menyebabkan biaya produksi naik. Karena perusahaan harus bayar lebih banyak gaji gitu kan. Jadi ini menyebabkan supply turun. Menyebabkan supply geser ke kiri. Jawabannya yang ini. Dulu. Kenapa nggak yang B? Yang B tuh nggak ada kaitannya sama inflasi. Defisit APBN juga nggak ada. Kayak ini. Terus turunnya suku bunga. Itu kalau turunnya suku bunga itu dia malah menyebabkan kayak menstimulasi ekonomi gitu, malah menyebabkan kebalikan inflasi. Malah menyebabkan inflasi. Terus kalau turunnya tarif pajak, ini juga menyebabkan inflasi. Tapi bukan cost push, karena di sini kayak keywordnya tuh cost push. Itu tuh gara-gara ini kenaikan biaya produksi. Kalau demand pull itu demandnya geser ke kanan. Ini geser ke kanan atas. Ini P, ini Q. P1, Q1. Jadi ini P-nya naikkan. Ini tuh penyebabnya adalah kenaikan jumlah uang beredar. Jadi jumlah uang beredar naik. Terus jadi kemampuan masyarakat untuk membeli sesuatu itu meningkat. Jadi permintaan mereka meningkat. Ketika permintaan meningkat dalam jumlah besar, dalam permintaan agregat meningkat, itu dia bakal nyebabin harga naik kayak gitu. Jadi yang A. Terus kalau nomor 4, kalau tingkat inflasi lebih tinggi daripada persentase kenaikan gaji buruh, maka kesejahteraan buruh tersebut. Ini sebenarnya kalau kita translate ke bahasa lebih gampang, itu kan harga
naik lebih banyak dari gaji naik gitu kan. Ya berarti si buruh kemampuan membelinya akan lebih kecil karena harganya lebih mahal. Jadi dia akan berkurang. Kemampuan buruh akan turun. Kemampuan buruh dalam membeli barang-barang ini ya. Untuk mengatasi inflasi, Bank Sentral melakukan kebijakan fiskal. Bank Sentral itu ngelakuinnya kebijakan moneter. Jadi kebijakan fiskal udah salah kan pasti. Kalau kebijakan fiskal itu dilakuin sama pemerintah. Terus inflasi adalah terjadinya kenaikan harga secara umum karena terlalu banyaknya jumlah uang yang beredar. Ini benar. Jadi D. Oke. Terus jumlah uang beredar yang terlalu banyak akan mendorong kenaikan tingkat inflasi. Ini benar ya. Karena ini kan, kenaikan jumlah uang beredar menyebabkan demand-nya naik, terus P-nya naik. Jadi inflasi. Terus sebab jumlah uang beredar yang tinggi akan menaikkan ongkos produksi. Ini juga benar karena kalau misalnya harga naik, berarti faktor produksi gini deh. Faktor produksi juga akan naik kan. Harga faktor produksi naik menyebabkan harga faktor produksi naik. Faktor produksi itu adalah bagian dari ongkos produksi. Jadi ya udah. Ini benar. Ini A. Gitu. Lanjut nomor 7. Untuk mengatasi inflasi, Bank Sentral melakukan kebijakan. Ini tadi kan ya, ini salah. Ini benar, jadi D. Ini sama kayak nomor 5. Terus yang nomor 8. Inflasi merupakan fenomena ekonomi yang terjadi apabila harga bahan pokok meningkat, harga barang meningkat, harga meningkat, harga meningkat. Ini yang D jawabannya. Yang nomor 4. Jadi inflasi tadi kan, inflasi itu kalau dibikin kalimat yang bener ya, kenaikan harga keseluruhan dalam kenaikan harga keseluruhan dalam waktu tertentu. Apa ya? Ada 3 faktor. Ya intinya itu. Jadi harga yang naik adalah harga keseluruhan dalam kurun waktu tertentu. Jadi kalau misalnya cuman hari ini naik terus besok turun, terus minggu ini naik besok turun gitu, ya itu enggak. Harga keseluruhan secara umum, jadi semua barang. Jadi kalau cuman harga bahan pokok doang yang meningkat, berarti dia nggak secara umum kan, berarti salah. Harga input perusahaan meningkat, harga input doang yang meningkat, itu berarti bukan inflasi. Upah meningkat, upah nggak ngaruh inflasi. Jadi jawabannya adalah 4. Kalau 4 doang tuh D kan. Gitu. Nomor 9. Untuk menahan laju inflasi, pemerintah dapat melakukan kebijakan moneter dengan cara. Tadi di sini kan aku tulis ya, ada 3. Pasar terbuka, diskon suku bunga, sama giro wajib minimum. Tinggal cocokin aja cadangan wajib minimum itu giro wajib minimum ya. Terus menjual surat berharga, ini masuknya ke operasi pasar terbuka. Yang ketiga, menaikkan suku bunga pinjaman. Ya, ini diskonto. Mengurangi pengeluaran rutin negara, ini enggak. Ini masuknya ke kebijakan yang mempengaruhi APBN. Ini maksudnya ke fiskal. Jadi jawabannya 1, 2, 3 A.
Lanjut di selanjutnya.